Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Tsumma sholatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Para hadirin dan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga pada hari ini kita semuanya masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa melaksanakan puasa hingga sampai pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Itu merupakan nikmat yang harus kita syukuri, dan mudah-mudahan puasa yang kita lakukan hingga pada saat ini benar-benar menjadi puasa yang sempurna, yang mendapatkan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan puasa merupakan bulan yang penuh keberkahan. Bulan puasa adalah bulan yang penuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam sebuah hadis bahwasanya syahrul Ramadan awaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu idkum minan nar. Yang mana arti daripada hadis tersebut adalah bulan Ramadan itu di awal Ramadan, yakni hari di mana tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Ramadan, dikatakan bahwasanya awaluhu rahmatun. Di awal Ramadan tersebut merupakan hari-hari yang dimana rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala diturunkan kepada kita semuanya. Dan dikatakan pula wa awsatuhu maghfiratun, yang mana pada tanggal 11 sampai tanggal 20 Ramadan itu adalah hari-hari di mana ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kepada hamba-hambanya, diberikan kepada umat manusia yang senantiasa melakukan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, di pertengahan Ramadan. Dan di akhir Ramadan dikatakan wa akhiruhu idkum minan nar. Disitulah di mana Allah menjanjikan pembebasan kepada semua hamba-hambanya yang ketika Ramadan melakukan ibadah puasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka janji Allah mereka akan dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari api neraka. Hadirin dan para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, karena bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan yang penuh keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala, alangkah seyogyanya kalau kita memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Salah satunya adalah dengan kita tidak menyia-nyiakan ibadah di malam-malam bulan Ramadan. Sebab hadis Nabi mengatakan man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang artinya barang siapa di antara kita semuanya ketika Ramadan dia mau bangun malam, di mana semua manusia pada saat itu sedang terlelap dalam tidur, sedang istirahat, tapi mereka mau melakukan bangun malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya tiada lain tiada bukan adalah imanan, semata-mata karena keimanan mereka terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, wahtisaban, dan tiada lain tiada bukan mereka melakukan ibadah itu semata-mata hanya untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka janji Allah kepada orang yang ketika tengah malam dia mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mau melakukan tahajud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka janji Allah kepada mereka adalah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi.
Janji Allah kepada mereka adalah dosa-dosa yang lalu yang pernah dia lakukan, maka dosa-dosa itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, begitu besarnya pahala bagi orang yang mau melakukan ibadah malam, yang mau menghidupkan malam-malam Ramadan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh kecil ibadah yang mungkin itu khusus dilakukan pada bulan Ramadan, salah satunya adalah sholat tarawih, yang itu tidak dilakukan di malam-malam selain bulan Ramadan. Maka alangkah begitu bahagianya kalau kita bisa melakukan ibadah-ibadah Ramadan, khususnya ibadah-ibadah di malam Ramadan. Dan salah satu contohnya adalah sholat tarawih yang begitu besar fadilah dan pahalanya ketika kita mau melakukan sholat tarawih, apalagi dengan kita berjamaah bersama-sama, maka itu lebih memberikan keutamaan kepada kita semuanya. Hadirin dan para pemirsa yang dirahmati Allah, maka tidaklah salah bahwasanya syahrul Ramadan bisa kita katakan sebagai syahrul qiyam. Syahr adalah bagaimana cara kita memanfaatkan bulan tersebut untuk melakukan ibadah dengan sempurna, agar kita benar-benar mendapatkan keberkahan dari bulan Ramadan yang kita jumpai pada tahun ini. Maka dari itu, marilah kita manfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, agar supaya kita benar-benar mendapatkan barokah dari bulan Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin dan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan benar-benar bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.